Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah Amini Siregar dengan NIM 1905111098 dari kelas 19A. Baiklah, di sini saya akan mensimulasikan buku tema kontekstual yang saya buat yang bertemakan Danau Laukaruh yang akan diajarkan kepada anak kelas 3 semester 2. Baiklah, mari kita simak bagaimana mensimulasikan buku kontekstual Danau Laukaruh yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah baik semuanya, luar biasa. Nah, untuk sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, marilah pimpin doa pada hari ini. Oke, kepada ketua kelas. Ya. Baik, setelah kita berdoa, pada semangat kan untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Ya, harus semangat, tetap semangat ya. Nah, untuk itu mari kita buka dulu nih buku tema kita, halaman 2. Ya, pinter halaman 2 ya, anak-anak ibu. Ya, dalam halaman 2 apa sih yang terdapat di halaman 2? Cerita, pinter. Cerita apa nih? Cerita Tanekaro si Malem. Nah, siapa nih yang mau membacakan ceritanya ke depan? Ayo, siapa? Oke, pinter Rian. Yuk, Rian maju ke depan, bacakan tentang cerita Tanekaro si Malem. Baik, Rian, dipersilahkan. Wah, pinter sekali Rian telah membaca nih Tanekaro si Malem. Yuk, tepuk tangan teman-teman. Oke, siapa lagi yang mau maju ke depan membacakan Tanekaro si Malem? Ya, Cici. Oke, pinter. Yuk, baca ke depan. Oke. Ya, pinter sekali. Tepuk tangan kepada Cici. Oke, pada berani. Bagus bacaannya. Ada lagi yang mau? Oke, sudah cukup ya. Nah, ibu bacakan lagi ya biar lebih jelas nih apa sih yang terdapat dalam cerita. Oke, ibu bacakan ya tentang Tanekaro si Malem. Daerah Kabupaten Karo, Sumatera Utara terdapat sebuah desa dengan julukan Tanekaro si Malem. Terkenal dengan keindahannya, Danau Laukaruh yang dipenuhi bermacam-macam warna bunga anggrek yang wanginya selalu tercium di pagi hari membuat udara di daerah danau itu sangat segar. Danau Laukaruh itu sebelumnya tidaklah sebuah danau, tetapi sebuah desa yang indah, Desa Kawar. Itulah nama desa yang telah menjadi sebuah danau. Desa yang tentram itu ditempati oleh penduduk yang selalu menjaga kelestarian desa tersebut dengan bekerja bakti setiap minggu. Desa itu memiliki tanah yang sangat subur, sehingga penduduk desa itu memanfaatkan tanah yang subur untuk dijadikan sebuah tempat pencarian kehidupan sehari-hari penduduk di sana. Oleh karena penduduk di sana banyak yang menjadi seorang petani untuk mata pencarian mereka sehari-hari. Namun, pada suatu hari ada sebuah musibah besar yang membuat desa tersebut berubah menjadi sebuah danau yang dikenal dengan sebagai Danau Laukaruh. Kisah desa itu menjadi sebuah legenda yang membuat masyarakat di sekitar daerah itu menjadi sebuah peringatan agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, gimana anak ibu dengan ceritanya? Oke, tadi telah disimak nih. Nah, ayo kita gali nih informasi-informasi yang ada pada cerita. Tadi ibu mau nanya nih, di manakah daerah Tanekaro si Malem tadi? Yuk, di mana? Pinter.
di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Apalagi keindahan apa saja yang ada di daerah Taneh Karo Simalem? Ya, pinter. Banyak bunga anggrek yang bermacam-macam sehingga membuat Danau Laukaro itu menjadi indah. Setiap pagi harumnya sangat harum dengan adanya bunga anggrek. Nah, ada lagi nih, apakah mata pencarian di daerah Taneh Karo Simalem? Apa tadi mata pencahariannya? Ya, bercocok tanam, bertani. Kenapa mereka bertani? Pinter, karena di Taneh Karo Simalem itu tanahnya sangat subur. Maka masyarakat di sana mata pencahariannya adalah bercocok tanam atau bertani. Oke. Nah, tadi mata pencarian masyarakat desa Danau Laukaro adalah bercocok tanam karena tanahnya subur. Nah, apakah anak-anak ibu pernah menanam tumbuhan atau menanam bunga, menanam pohon? Siapa nih yang pernah? Ya, pinter semuanya, pada pernah ya nih menanam bunga atau menanam pohon, entah menanam pohon sama ibunya, sama ayah, kakek, nenek, teman-teman atau sama adiknya. Pernah kan? Ya, pernah. Yang ditanam adalah tumbuhan. Yuk, nah untuk itu mari nih kita tuliskan nih pengalaman yang kita lakukan saat menanam. Yuk kita tuliskan apa saja sih pengalaman-pengalaman kita yang pada saat kita sedang menanam. Yuk anak ibu tuliskan tentang pengalaman anak-anak ibu di buku tulisnya masing-masing. Oke, nanti ibu minta perwakilan dari anak-anak ibu siapa nih yang mau maju ke depan. Baiklah, ibu beri waktu 10 menit ya untuk menuliskan pengalaman-pengalaman anak ibu tentang menanam. Entah itu bersama sama keluarga, sama teman-teman, atau di sekolah. Kan kita pernah nih bercocok tanam di sekolah. Menanam, maksud ibu menanam di sekolah. Nah, boleh tuh diceritakan pengalaman-pengalaman anak ibu. Oke? Oke, ibu tunggu ya. Ya. Baiklah, udah pada siap semuanya? Bagus, tepuk tangan untuk semuanya. Bagus, pinter-pinter nih anak ibu semuanya udah pada siap. Nah, yuk siapa nih yang mau maju ke depan menceritakan pengalaman dia? Pengalamannya tentang menanam. Ayo siapa yang mau maju ke depan? Oke, baiklah, silahkan. Dani, yuk maju ke depan. Pinter. Ayo maju ke depan. Bacakan ya. Bacakan dengan suara yang keras biar teman-temannya sampai di belakang dengar. Oke? Oke, bacakan. Wah, pinter Dani, sangat menarik ya pengalamannya. Siapa lagi nih yang mau membacakan pengalamannya tentang menanam? Ya, Jessica, yuk maju, boleh. Suaranya keras ya. Oke. Pinter, Jessica, tepuk tangan buat Jessica. Ayo siapa lagi yang mau maju ke depan? Satu orang lagi nih, ibu tunggu. Ayo siapa? Oke, tarik maju ke depan. Oke, pinter. Bagus sekali. Wah, pengalaman-pengalaman ibu sangat-sangat menarik ya semuanya. Ada yang bercocok tanam sama ayahnya, ada yang sama tetangga, ada yang di sekolah, pinter semua. Nah, nanti yang lain nanti bukunya nanti kumpul ke ibu ya setelah pembelajaran nanti kita kumpulkan pengalaman-pengalaman anak ibu. Oke, jangan lupa dikumpul nanti ya. Nah, baiklah, selanjutnya tadi sudah menanam nih. Dah tentang menanam, pengalaman anak ibu tentang menanam. Nah, ibu mau bertanya, apa aja sih yang biasanya ditanam oleh kita? Apa nih yang biasanya kita tanam di rumah, yang bisa kita tanam di rumah, atau bisa kita tanam di halaman rumah, atau bisa ditanam di sekolah. Di sekolah ada tanaman nggak? Ada. Di sekolah banyak tanaman, ada pohon, ada bunga. Nah, apa ya sih bunga-bunga dan tanaman-tanaman yang kita tanam?
Kita sebut-sebut sama-sama apa aja nih? Misalnya di sekolah, apa aja di sekolah? Iya, ada bunga, ada pohon. Kalau di rumah ada apa aja? Di rumah, misalnya di rumah Rian apa aja? Di rumah Rian ada pohon apa aja? Pohon mangga, pinter. Jambu. Apa lagi? Hah? Bunga. Oh, banyak macam bunganya. Ada bunga anggrek nggak? Oh, nggak ada. Bunga apa aja? Ya, bunga matahari. Oh, bagus. Bunga apa lagi? Pinter. Banyak ya bunga-bunga anak ibu di rumahnya. Nah, bunga tanaman-tanaman yang ada di rumah, yang ada di mana saja harus kita rawat, kita jaga. Karena dengan kita menjaga dan merawat tumbuhan, berarti kita menjalankan kewajiban kita. Kewajiban kita apa? Merawat tanaman. Ya, merawat tanaman. Dengan cara apa kita merawat tanaman? Ya, menyiramnya, memberi pupuk. Terus apa lagi? Memotong. Yang mana? Yang memotong sudah mati-mati kan? Karena ada daun yang mati, kita ambil gitu, kita tanam. Yang penting kita harus merawat dan menjaga tanaman kita. Boleh nggak kita petik tumbuhan? Tidak boleh. Boleh nggak kita cabut bunganya? Nggak boleh. Jadi kita harus merawatnya. Agar apa, Bu? Agar indah, agar terawat, terjaga. Tumbuhan kan juga makhluk hidup. Jadi kita harus menjaga makhluk hidup. Kita makhluk hidup, tumbuhan juga makhluk hidup. Sesama makhluk hidup harus menjaga. Jadi kita harus menjaga lingkungan hidup kita. Karena kan tumbuhan sumber energi kan. Sumber energi apa? Termasuk sumber energi kita. Kita makan dari mana? Dari tumbuhan. Tumbuhan juga menghasilkan oksigen. Iya, oksigen berasal dari tumbuhan. Tumbuhan menghasilkan oksigen. Ya, pinter. Jadi tumbuhan itu merupakan adalah yang menghasilkan oksigen. Jadi kita menghirup oksigen karena oksigen itu berasal dari tumbuhan. Tumbuhan juga merupakan sumber makan kita. Nanti kalau kita musnahkan nih semua tumbuhan, gimana kita mau makan? Sedangkan makanan kita dari tumbuhan. Seperti cabai dari mana? Tumbuhan. Padi dari mana? Tumbuhan. Apalagi tomat dari mana? Tumbuhan. Semua dari tumbuhan. Jadi harus menjaganya. Kita menghirup oksigen. Kalau nggak ada tumbuhan, kita gimana? Ya, oksigen kita berkurang. Jadi oksigen kita nggak ada. Gimana kita mau hidup? Nah, jadi kita saling membutuhkan. Jadi sesama makhluk hidup kita harus menjaga. Karena kita saling membutuhkan. Kalau nggak ada lagi tumbuhan, gimana kita mau hidup? Ya kan? Nah, jadi harus merawat dan menjaga tumbuhan. Oke, pinter semua, udah pada ngerti? Sudah pinter anak ibu semua. Nah, biar lebih semangat, mari kita bernyanyi. Yuk kita menyanyi menanam jagung. Ayo buka buku halaman 6. Buku halaman 6, di situ terdapat lagu tentang menanam jagung. Oh, maaf Ibu, maaf ya. Buka halaman 7 maksudnya. Halaman 7, ayo bernyanyi. Ayo kita bernyanyi menanam jagung dengan irama yang tepat dan tempo yang tepat. Yuk sama-sama kita nyanyi. Kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul yang dalam, menanam longgar jagung buanan. Pupuk supaya subur, aku
subur, tanamkan benih dengan teratur. Agar besar, lebat buahnya, tentu berbunga bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Oke, sudah semangat semuanya setelah bernyanyi? Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Karena ibu-ibu semangat nih semuanya setelah bernyanyi menanam jagung, mari kita berlatih. Nah, buka halaman 8, mari kita berlatih. Pada halaman 8 kita belajar tentang pecahan sederhana. Nah, kan kita belum pernah nih belum pernah nih belajar pecahan. Sekarang mari ibu kenalkan nih pecahan itu seperti apa. Yuk, ibu menyiapkan 2 roti. Kita buka dulu ya rotinya. Ibu mau menyiapkan 2 roti. Ada 2 roti di sini. Nah, ibu mau kenalin dulu nih bagaimana pecahan 1/2 dan bagaimana pecahan 1/3 dan 1/4. Oke, ibu ada 2 roti. 1 roti kita akan bagi 2. Oke, kita bagi 2 ya. Kita bagi 2. Bagi 2 dengan sama banyak nih, sama banyak. Oke. Dengan bagi 2 dengan sama banyak. Sama banyak kan? Nah, yang satu lagi kita akan bagi 4, oke? Jadi sini ibu mau ajarkan dulu 1/2 sama 1/4. Bagi 4. Nah, kita bagi 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, nih ibu udah siapkan nih ya. Ada roti yang dibagi 2 dan roti yang dibagi 4. Oke, ibu jelasin. Roti yang dibagi 2 berarti 1 ini 1/2 atau 1/2, yang satu lagi 1/2 jadi 1/2. Jadi ini dibilang 1/2. Jadi 1 bagian yang diarsir misalnya. Jadi 1 dari 2 bagian. Ibu mau ngasih ke Misalnya ibu mau ngasih ke Torik nih. Ibu mau ngasih ke Torik 1 roti. Berarti ibu ngasih Torik 1 bagi 1 dari 2 bagi. Ya, jadi 1/2. Nah, lalu ibu juga nih, ibu mau bagi 4 rotinya. Ini ada bagi 4 rotinya ya, udah ibu bagi 4. Lalu ibu mau kasih ke Dian. Dian 1 bagian. Nih, berarti ibu kasih Dian 1 dari 4 potongan. Jadi ibu, ini ada 4 potongan. Ibu kasih ke Dian 1. Berarti 1 dari 4 potongan. Jadi 1/4. 1 dibilang pembilang, 4 dari bagian dibilang penyebut. Oke? Ngerti? Nah, ibu tanya nih, mana lebih banyak? 1 dari 1/4 atau 1/2 dari 1/2? 1/2, 1 dari 2 bagian. Mana yang lebih banyak? 1 dari 4 bagian atau 1/2 dari 2 bagian? Ya, pinter. Jadi yang lebih banyak adalah 1 dari 2 bagian atau 1/2. Ini lebih banyak dibandingkan ini. Mengerti? Ngerti nggak teman ibu? Ibu ulangi lagi ya. Ini ada 2 bagian roti. Jadi ini dibilang 1 dari 2 bagian. Jadi 1/2. Misalnya nih kalau ada ibu nih, misalnya ibu gambarin ya. Tunggu sebentar. Nah, ibu gambarin nih ya. Ini ibu ada buku, ini ada kotak nih. Gambar dulu ya. Ada 2, ini anggap roti sama dengan roti. Jadi ibu arsir. Berarti
Ini 1 dari 2 bagian. 1 per 2. 1 per 2. Jadi ini adalah 1 per 2. 1 dari 2 bagian. Misalnya anak ibu pernah tengok kelapa nggak? Iya, kelapa kalau dipotong jadi berapa? Setengah. Jadi 1 per 2. Jadi pecahan dia 1 per 2. Pernah nengok pizza nggak? Pizza kan? Nah, ini misalnya adalah bulat. Pizza. Pizza ada 8 potongan. Jika Torik ambil 1, Jessica ambil 1, Nisa ambil 1, maka berapa bagian? Jessica ambil 1 dari 8 bagian, Torik ambil 1 dari 8 bagian. Misalnya ibu ambil 2 nih, ibu ambil 2, berarti ibu ambil 2 per 8 dari ya, ibu ambil 2 berarti 2 dari 8 potong. Jadi 2 per 8. Mana gede? 2 per 8 yang ibu ambil atau 1 per 8 yang Torik ambil? Ya ibu dong ambil 2, ibu lebih besar dibandingkan anak-anak ibu yang ambil 1. Nah, itulah yang dinamakan pecahan. Seperti itu. Pecahan itu ada pembilang dan penyebut. Pecahan itu dibagi 2. Kalau untuk setengah, jadi 1 dari 2 bagian. Nah, untuk itu biar lebih mengerti, mari anak-anak ibu kerjakan latihan halaman 9. Yuk anak-anak ibu kerjakan latihan halaman 9. Ya. Oke, pinter, udah siap ya. Yuk kita bahas latihan halaman 9. Ada gambar apa itu anak-anak ibu? Potongan kayu. Ada berapa bagian? Pinter, 1 dari 3 potongan. Jadi 1 per 3. Pinter. Yang nomor 2 ada gambar apa? Batu. Batu yang dipelah 2. Jadi gimana tuh? Jadi yang dihasil berapa? Ya, pinter, 1 per 2. Yang nomor 3. 2. Oh iya, pinter, 2 per 3. Nomor 4 berapa tuh? Dipotong berapa? 1 per 4, pinter. Yang nomor 5. 2 per 4, pinter. Udah pinter ya anak ibu semua, udah mengerti nih bagaimana bentuk pecahan. Nah, selanjutnya ayo kita simpulkan dari pembelajaran pada hari ini. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan pelajaran hari ini? Tahu tentang dari pelajaran tentang Danau Lokaru, atau dari nyanyi, pecahan, atau dari tumbuhan? Ada yang mau simpulkan? Oke, kepada Rina, apa yang mau disimpulkan pada pelajaran hari ini? Boleh maju ke depan. Oke, pinter. Jadi baiklah, pinter anak ibu, udah pinter mengambil kesimpulan. Kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini adalah, nah, kita harus menjaga tumbuhan. Karena tumbuhan merupakan sumber energi kita, merupakan makhluk hidup yang harus dijaga. Jadi kita harus menjaga tumbuhan. Selanjutnya, kalau bernyanyi apa? Harus menggunakan tempo yang tepat dengan irama yang bagus. Oh, ulang lagi. Tadi dari yang pertama dong. Lupa ibu. Dari yang pertama, yang pertama apa nih? Menyimak. Kita harus mendengarkan dengan baik-baik dulu. Kalau ke dalam orang sedang bercerita atau dalam sebuah cerita, kita harus membacanya dengan baik atau menyimaknya. Menyimak dengan baik dan benar sehingga kita dapat menggali informasi-informasi pada sebuah cerita. Yang kedua apa? Menjaga tumbuhan. Karena menjaga tumbuhan merupakan kewajiban kita. Menjaga tumbuhan adalah sebuah kewajiban kita menjaganya karena tumbuhan itu merupakan makhluk hidup. Yang ketiga apa? Apa? Ya, boleh mengenal tumbuhan, boleh. Keempat apa lagi? Oh ya, bernyanyi menggunakan tempo yang tepat, irama yang tepat. Yang kelima apa? Ya, pecahan. Oke, pinter, sama tepuk tangan semuanya. Oke, setelah kita belajar pada hari ini, anak-anak ibu sudah dapat mengetahui informasi dalam cerita, tumbuhan, nama-nama tumbuhan ditanam, apalagi tadi menjaga tumbuhan, bernyanyi dengan tempo yang tepat, pecahan, dan lain-lainnya.
Semoga pelajaran kita ini yang kita pelajari bermanfaat untuk anak-anak ibu. Semoga anak ibu tetap ingat pembelajaran pada hari ini sampai lupa ya anak-anak ibu, karena ini pelajarannya penting loh, ya kan? Nah, diingat dan jangan lupa diulang-ulang kembali di rumah, ya. Dibaca lagi buku temanya di rumah. Nah, mungkin itu aja pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ibu ada salah-salah kata atau salah dalam menyampaikan pembelajaran pada hari ini, ibu minta maaf. Nah, kepada anak ibu, untuk mengakhirinya mari kita berdoa setelah belajar, ya, kepada ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya. Nah, baiklah, setelah kita berdoa maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, itu saja yang ibu sampaikan. Anak-anak ibu jangan lupa langsung pulang ya, jangan kemana-mana, langsung pulang. Nah, sampai di rumah jangan lupa baca buku lagi, dipelajari lagi. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya dikumpul tadi ceritanya. Oke. Baiklah, itulah video simulasi buku tematik kontekstual yang saya buat yang bertemakan Danau Laukaru. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata atau penyampaian yang salah dalam video, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.